Jadi di konsep garis bilangan ini ada notasi interval. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah interval A sampai B, tapi ini bedanya adalah kurung siku ya. Jadi kalau kita lihat ke bawah, ada yang kurung siku, ada yang kurung biasa yang mulus gini ya. Nah, kalau kurung siku, dua-duanya itu kurung siku, dia dalam notasi pertidaksamaan artinya dia itu adalah kumpulan nilai X antara A sampai B, kayak gitu. Jadi batas bawahnya itu A, batas atasnya itu B, tapi dengan catatan ininya pakai tanda sama dengan. Paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Jadi, kalau ada kurung siku ini antara A sampai B, dia itu adalah kumpulan nilai X dimulai dari A sampai B. Dengan kalau ada tanda sama dengan ini, A-nya include, B-nya juga include, kayak gitu loh. Paham nggak sampai sini? Ada yang Oke, nah, tapi yang kedua, bedanya dengan yang nomor 2, kalau notasi intervalnya itu berbentuk A, B, dengan kiri kanannya itu kurungnya kurung biasa aja gitu ya. Dia itu sama, dia itu adalah kumpulan nilai X. X itu bilangan-bilangan ya. Diperumum jadi X, kumpulan bilangan X, dia itu dimulai dari A sampai B. Udah cukup kayak gini nulisnya. Jadi bedanya kurung siku dengan kurung biasa, kalau di kurung siku itu pakai tanda sama dengan, kalau yang kurungnya biasa itu tidak include si A-nya gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di garis bilangan ya, gimana cara daerah arsirannya? Nah, kalau Ibu punya titik A, ini punya titik B, yang diarsir itu adalah X antara A sampai B. Oh, berarti di antara A sampai B yang mana aja? Yang ini kan? Nah, gini. Ini yang kita arsir seperti itu, ya. Itu yang disebut sebagai X antara A sampai B dengan A-nya include, B-nya include gitu ya. Nah, contohnya gini lah. Kalau X antara 0 sampai 1, berarti X itu siapa aja sih? 0 masuk gak? Masuk. 0 masuk. Terus ada siapa lagi yang kita tahu? 0,1, 0,2, betul tidak? Enggak. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Tapi di sini nggak bisa kita sebut satu-satu karena saking banyaknya. Karena kita bicaranya bilangan real. Jadi kalau bilangan real itu maksudnya adalah dari 0 sampai 1 itu banyaknya bilangan, banyak sekali gitu, tidak terhitung, kayak gitu ya. Nah, terus yang nomor 2, gimana kalau kita mau bikin garis bilangan X antara A sampai B? Kalau ini X antara A sampai B, A sama B-nya nggak include ya. Nah, berarti bedanya, lihat baik-baik sama kita. Ini ketika kita buat garis bilangan, titik A sama titik B-nya itu bolong. Ini A, ini B, mereka itu bolong. Karena apa? Karena A dan B-nya itu nggak include gitu, ya. Tapi kalau A dan B-nya include, sama kita diisi penuh titiknya gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Oke, begitu ya. Nah, begitu ya. Jadi, ciri-cirinya kalau tandanya lebih kecil doang, ini kalau lebih kecil doang, nanti buat titiknya itu kopong gitu ya. Kalau misalkan dia itu lebih kecil sama dengan ini, berarti titik yang kita buat itu harus diwarnai, diisi penuh kayak gitu. Nah, terus kalau ini berarti apa dong? A lebih kecil, pakai sama dengan nggak ini? Pakai. Kalau ini pakai nggak? Enggak. Jadi yang membedakan itu kalau di kanannya kurung biasa, oh berarti tanda lebih kecil yang di sini nggak pakai sama dengan kayak gitu ya. Kalau ini kurung siku, berarti ini pakai sama dengan. Nah, kalau ini Tatar. Ibu tulisnya gini dulu. Berarti yang pakai tanda lebih kecil sama dengan yang kanan atau yang kiri atau yang kanan? Yang kanan gitu ya. Nah, ntar gimana ngegambarnya? Pakai warna lain biar enakannya.
Sekarang kalau yang ini, nah ini berarti A-nya yang isi penuh, B-nya kosong ya. Berarti ini A-nya penuh, ini B-nya kosong, kayak gitu. Masih tetap antara ya, mereka masih tetap antara. Karena X-nya antara A sampai B. Kalau yang ini, A-nya kosong, B-nya penuh, gitu ya. A-nya titik yang kosong, B-nya titik yang penuh. Gitu. Karena masih di antara, nah gitu. Gitu ya. Terus, apalagi? Nah, kalau tandanya gini. Tandanya itu batas bawahnya A, batas atasnya itu tahingga. Kalau tahingga itu, kalian tahu tahingga nggak? Iya ya. Kalian tahu tahingga nggak? Apa sok? Apa Halifa? Ada yang tahu tahingga? Gak terhitung. Tidak terhitung. Bisa. Apalagi tahingga? Tidak berujung. Paham nggak sampai sini? Jadi, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, A-nya itu terbatas, X-nya itu terbatas ya nggak? Mulai dari A, suatu bilangan, dan B, suatu bilangan. Ini juga sama kan, terbatas oleh A dan B, kayak gitu. Cuman kalau ini batas bawahnya A, batas atasnya tak terhingga, artinya tak terhingga itu adalah tidak berujung, jadi dia nggak ada ujungnya, kayak gitu loh. Jadi nggak ada suatu bilangan yang menjadi batas dari interval yang interval yang ini, gitu. Nah, berarti gimana cara kita menuliskan pertidaksamaannya? Cara menuliskannya yaitu adalah X lebih besar sama dengan A, gitu. Jadi batas bawahnya itu si A, batas atasnya itu tidak berhingga, gitu. Jadi kita nulisnya cuma satu aja gitu. X lebih besar sama dengan A. Paham nggak sampai sini? Paham tidak? Kan kenapa kok jadi kayak gini ya? Nah, sebenarnya ini mirip dengan ini. Kan ini A lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan B. Ini juga sama. A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari tahingga. Sebenarnya gini kan? Nah, yang ditulis ininya aja sama ibu gitu loh. Ya nggak? Mirip gak dengan ini? Mirip tidak? Mirip kan? Ya. Nah, makanya di sini yang ibu tulis hanya X lebih besar sama dengan A, kayak gitu. Nah, terus gimana cara kita menggambarkan sekarang ini ya, nomor 6. Berarti kalau misalkan ininya, kan kalau yang nomor 5 dia kurungnya kurung siku. Kalau yang nomor 6 ini kurung biasa. Berarti ini nulisnya gimana? X lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari A, gitu ya. Nah, betul nih. Tadi sebenarnya Sandi bersuara cuma dalam bentuk teks ya. Ya udah nggak apa-apa. Betul ya. Jadi A ini disebut sebagai batas bawah. Jadi X itu antara A sampai tahingga. Karena A itu adalah batas bawah, berarti X-nya itu maju terus sampai tahingga. Artinya X itu bakal selalu lebih besar dari sama dengan A. Begitupun yang nomor 6, X itu bakal lebih besar dari A. Seperti itu ya. Nah, cuman gimana cara kita menuliskan di garis bilangan? Jadi kita di sini karena ini tandanya sama dengan, terus kita tulis titik A. A-nya penuh atau kosong? Penuh, karena tanda sama dengan. Artinya kalau ada tanda sama dengan, berarti A-nya juga include gitu ya. Nah, arsirnya kemana nih? Ke kanan atau ke kiri kalau tandanya lebih besar? Kanan. Iya, kalau X-nya lebih besar dari suatu bilangan, artinya yang kita arsir adalah yang lebih kanan. Yang lebih kanan itu dalam garis bilangan kan yang lebih besar ya, seperti itu. Nah, begitupun yang ke-6 ini.
X lebih besar dari A, berarti pembatasnya itu titiknya A. Dia itu kosong ya, kopong ya. Nah, karena dia lebih besar, berarti arsirnya juga ke kanan juga, kayak gitu ya. Nah, cuman di sini ibu beri tanda panah, karena apa? Karena dia itu sifatnya maju terus. Sebenarnya ibu bisa nulis sampai sana, sampai keluar monitor ibu, cuman ngapain ya? Maksudnya gak cukup gitu sama ibu dikasih simbol aja seperti itu, tanda panah. Artinya terus aja ke kanan gitu, nggak usah berhenti-berhenti kayak gitu ya. Nah, terus sekarang ada nomor 7 sama nomor 8. Nah, sekarang batas bawahnya itu minta hingga nih. Di garis bilangan batas bawahnya nggak ada ujung. Tapi batas atasnya itu B. Jadi dari ujung maju terus X-nya sampai ke B. Berhentinya di B kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Berarti X-nya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Betul. Sama dengan atau tidak sama dengan? Sama dengan. Ya, X lebih kecil sama dengan B. Berarti kalau yang nomor 8 ini, X lebih kecil dari B, kayak gitu ya. Nah, berarti kita bikin garis bilangannya itu adalah ini mah B-nya berisi, arsirnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri ya, arsir. Terus kalau yang ini B-nya sama ke kiri karena lebih kecil. Jadi kalau X lebih kecil dari B, berarti X-nya itu ada di sebelah kiri B. Berarti yang kita arsir adalah yang lebih kiri, kayak gitu ya. Nah, terus selain itu sebenarnya ada yang nomor 9. Nomor 9 Ibu tulis di sini. Ibu nulisnya apa ya? Kalau misalkan minta hingga sampai A, atau B sampai tak hingga, kayak gitu. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini, Ibu kopas dulu deh garis bilangannya. Nah, gini ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, paling bawah ada. Nah, sama ini prinsipnya, dari minta hingga maju terus sampai A. Oh, berarti artinya adalah X yang lebih kecil dari A, gitu ya. Artinya A-nya batas atas, terus X-nya lebih kecil, berarti sampai ujung, sampai minta hingga gitu. Atau B sampai tak hingga. Oh, berarti X besar dari B. Tapi biasanya ya, kalau untuk SMA yang kita pakai hanya ini aja, sama ini. Pokoknya yang penting kita bisa mengartikan pertidaksamaan ini ke garis bilangan, cara menerjemahkannya seperti apa. Begitupun sebaliknya gitu ya. Kalau untuk notasi ini biasanya jarang muncul sih. Cuman ada 1-2 malah kayak gitu ya. Nah, ini gimana cara kita menulis di garis bilangan? Berarti ada 2 titik nih. Ada siapa aja? Ada A dengan B, kayak gitu. Nah, jadi di garis bilangan tersebut ada 2 titik, yaitu A dan B. Dengan catatan yang pertama, X-nya lebih kecil dari A. Kalau X lebih kecil dari A, berarti arsirnya kemana? Ke kiri, kayak gitu ya. Ke sini. Jadi macam-macam daerah arsiran tuh bisa berbeda-beda ya. Nah, terus ini X-nya lebih besar dari B, berarti ke kanan, kayak gitu. Gitu ya. Nah, begitulah jenis-jenis dari konsep dari garis bilangan, begitupun artinya dalam pertidaksamaan itu apa, cara penulisannya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Mic-nya rusak. Ya, nggak apa-apa lah. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah bisa ya? Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi untuk pertidaksamaan, yang menjadi kunci itu adalah kita harus bisa, yang pertama yang tadi konsep garis bilangan, kemudian kita juga perlu ingat-ingat cara definisi dengan cara sifat nilai mutlak yang biasa kita pakai di pertemuan sebelumnya. Karena apa? Karena pengerjaan pertidaksamaan nilai mutlak itu mirip ya dengan yang sebelumnya, yaitu yang pertama cara definisi, kita bisa pakai cara yang definisi tersebut.
Kemudian yang kedua kita bisa pakai sifat juga. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kan waktu pertemuan kemarin kita disuruh milih antara dua ini gitu ya. Atau tadi kan kita sudah review ulang ya. Dengan menggunakan dua cara ini. Nah, kemudian kalian juga bebas. Mau pakai cara satu boleh, pakai cara dua juga boleh. Cuman kelemahannya cara dua itu tidak selalu bisa dipakai di seluruh bentuk soal kayak gitu ya. Jadi hanya ada beberapa soal yang bisa pakai sifat ini gitu ya. Kalau di pertemuan kemarin cuma bentuk 1, 2, sama 3 aja yang bisa pakai sifat ini. Kalau bentuk yang keempat gak bisa kayak gitu. Nah, cuman ya kalau kita lihat bareng-bareng, ternyata di pertidaksamaan nilai mutlak itu ada sifat yang baru. Sifat yang baru ini justru semakin mempermudah kita mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi hanya di soal-soal tertentu aja gitu. Nah, soalnya soal tertentu yang kayak gimana? Nah, makanya kita simak dulu bentuk dari sifat-sifat nilai mutlaknya. Pertidaksamaan nilai mutlaknya. Ada dua nih di sini. Kalau kita lihat bareng-bareng ya. Katanya kalau kita punya nilai mutlak X lebih kecil dari A ya. Nilai mutlak X lebih kecil dari A. Itu X-nya itu artinya adalah antara min A sampai A. Kayak gitu. Itu cara paling cepatnya. Nah, begitupun kalau tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, ininya ngikutin. Nanti X-nya antara min A sampai A, tapi nanti tandanya berubah jadi lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan seperti itu. Ya. Tapi di sini ada catatan ya. A-nya itu harus positif. Ya. Karena nilai mutlak itu gak mungkin lebih kecil dari bilangan negatif, gak mungkin ya. Berarti A-nya itu syaratnya harus positif kayak gitu. Ini juga sama. Ya. Nah, terus sifat yang kedua ya, nilai mutlak X itu bakal lebih besar dari A. Kalau ada dua bentuk seperti ini, jadi A di sini bilangan ya, suatu bilangan. Nilai mutlak X lebih besar dari A. Nah, gimana cara memecah nilai mutlaknya atau membebaskan nilai mutlaknya? Bukan langsung dihapus, tapi cara menguraikannya melalui sifat ini. Katanya X-nya lebih besar dari A, atau X-nya lebih kecil dari min A, seperti itu. Paham nggak sampai sini? Belum? Ya udah. Gini ya. Ini kan baru rumus ya. Ntar gimana cara kita makainya? Nah, ini ada yang jawab nih. Paham, Bu? Gimana nih kalian kalah dengan yang ngechat? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, begitupun kalau tandanya itu, ini sifat yang kedua ya. Kalau tandanya lebih besar sama dengan. Ini juga nanti ngikutin tandanya ya. Jadi ada tanda sama dengannya. Gitu. Jadi kalau lebih kecil dari A, nilai mutlak lebih kecil dari A, berarti si yang di dalam mutlaknya itu berada di antara min A sampai A, gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih besar dari A, itu cara mengubahnya adalah X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan min A, gitu. Kalau lebih kecil, itu pembandingnya adalah negatifnya, kayak gitu. Nah, itu gimana cara kita mengerjakannya? Contoh, Ibu udah ngasih nih di sini, ya. Enaknya warna apa ya? Biru deh. Nah, contohnya yang ini. Kalau kita punya X min 3, nilai mutlak X min 3 lebih kecil dari 5. Kita pakainya sifat yang ke-1 atau sifat yang kedua? Sifat yang ke-1. Kenapa? Karena sebelah kiri atau ruas kiri bentuknya sama nilai mutlak. Ruas kanannya sama bilangan. Tandanya lebih kecil juga, gini kan mirip. Nah, berarti gimana cara menguraikannya? Berarti yang di dalam nilai mutlak berada di antara min A sampai A. Berarti kalau Ibu tulis di sini, berarti X min 3, gitu kan? Lebih kecil antara siapa sama siapa berarti ini teh? Antara siapa sama siapa? Min 5 sama 5. Betul, min 5 dengan 5, kayak gitu. Cuman, kalau di pertidaksamaan, kita kan mau mencari X-nya, solusinya apa? Nah, berarti kita mengubah bentuk pertidaksamaan ini ke dalam bentuk
X lebih besar dari siapa atau X lebih kecil dari siapa. Nah, ternyata pas kita lihat ini X-nya masih gabung sama min 3, X kurang 3. Gimana caranya supaya min 3 ini hilang? Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Yaudah, gini sama ibu dikasih tahu ya. Nah, supaya min 3-nya hilang, jadi bedanya gini ya. Ini kan biasanya pertidasamaan itu cuma ada 2 ruas ya nggak? Ruas kiri sama ruas kanan. Biasanya yang kita kenal. Begitupun persamaan. Persamaan juga biasanya punya 2 ruas. Nah, ini ada 3 ruas gitu ya. Ruas kiri, tengah, sama kanan. Nah, supaya tadi itu kan ibu tuh ingin menghilangkan min 3. Nah, sama ibu dikompakin nih. Semuanya ditambah 3 sama ibu. 3 ruas ini, yang baik yang kiri, yang tengah, atau yang kanan, ditambah 3 sama ibu. Berarti min 5 ditambah 3 berapa? Min 2. Betul. X min 3 ditambah 3. Berarti kan habis ya? Betul tidak? Ya. Berarti jadi X ini 5 tambah 3 berapa? 8. Udah selesai kayak gitu. Jadi X-nya antara, jadi kalau kita punya nilai mutlak X min 3 lebih kecil dari 5, solusinya adalah X antara min 2 sampai 8, seperti itu. Lihat, ini ngerjain cuma 2 baris. Coba ibu mau, yaudah kita kerjain yang ini dulu ya. Yang nomor 2. Nah, kalau yang nomor 2 itu merupakan sifat yang ke-1 atau yang kedua? Kedua. Iya, sangat ini ya, sangat jelas. Ya udah, karena kita sudah tahu, oh berarti gimana cara menguraikannya? Ikutin. X lebih besar sama dengan A. Kalau ini kan dalam mutlaknya siapa? X plus 3 ya. X plus 3 lebih besar dari 2. Ini tandanya lebih besar karena ngikutin tanda ini ya. Atau ikutin ya, harus ada harus ada kata ataunya. X tambah 3 lebih kecil dari siapa? Min 2. Betul, gitu ya. Nah, kalau ini mah ngerjainnya seperti biasa aja. Ini kan ada 2 ruas, ya nggak? Kalau X tambah 3 lebih besar dari 2, berarti X-nya lebih besar dari berapa? Min 1. Betul, min 1. Dari mana? 2 dikurangi 3 gitu ya. Atau X lebih kecil dari min 2 dikurangi 3 berapa? Min 5. Min 5, seperti itu. Udah beres. Jadi sebenarnya kalau kita, misalkan yang ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaian yang pertama, itu X-nya antara berapa? Min 2 sampai 8. Berarti kalau yang ini, himpunan penyelesaiannya, apa nih? Berarti X-nya besar sama dengan min 1, atau X lebih kecil dari negatif 5, kayak gitu ya. Itulah yang disebut, itulah cara kita menentukan hasil dari nilai mutlak menggunakan sifat ya. Ternyata caranya cepat sekali. Nah, gimana kalau kita mau pakai cara sifat ini? Bisa juga gitu ya. Nah, sekarang ibu mau nyobain nomor 1 yang tadi pakai cara sifat ya. Cara sifat tuh maksudnya yang ini nih, yang nilai mutlak X-nya berubah jadi akar X kuadrat. Pertama kan soalnya ini. X min 3 lebih kecil dari 5 ya. Ya enggak? Gitu kan. Nah, berarti jadi apa ini teh? Nilai mutlak X min 3 berarti jadi apa? Nilai mutlak akar dari X min 3 dikuadratin ya. Lebih kecil dari 5. Gitu. Gimana cara ngilangin akar? X kuadrat. Cara ngilangin akar pertama, ruas kiri sama kanan dikuadratin dulu sama kita ya. Berarti akarnya jadi hilang. Jadi apa? X min 3 dikuadratin. Ini jadi berapa? 5 kuadrat berapa? 20? 25. Betul, gitu ya. Nah, baru ini kita uraikan. X kurangi 3 dikuadratin. Gimana ngitung cepetnya? X kuadrat. X kali min 3 berapa?
min 3 Min 3x. min 3x dikali 2. 9. Wish, min 6x. 6. Min 3 dikuadratin 9. dikurangi 25 lebih kecil dari 0 gitu ya. Berarti x kuadrat min 6x, 9 kurang 25 min 16, kecil dari 0. Baru faktorin sama kita. X. Ini 1 ya. Tar. Ini 1, ini min 6, ini min 16. Ujung kali ujung, 1 kali min 16 berapa? Min 16. Cari dua bilangan dikalikan min 16, tapi kalau dijumlahin itu min 6. Apa sama apa? 8 sama min 2. 8, 2. Yang negatifnya 8-nya atau 2-nya? 2. 8. 8, ya nggak? 8. Soalnya kalau 2 yang negatif ntar jadi plus 6 atuh. Kan ini dijumlahin sama kita ya. Berarti ini min 8 sama plus 2 ya. Nah udah gitu, apalagi kalau pertidaksamaan teh belum beres kan? Jadi nggak bisa langsung solusinya 8 sama min 2, bukan. Ini kan x-nya 8 dengan x-nya itu sama dengan min 2. Baru buat garis bilangan sama kita gitu ya. Min 2 sama 8. Pertanyaannya di si 2 titik ini diisi penuh atau enggak? Enggak. Enggak, kenapa? Itunya enggak sama dengan. Nah, betul. Kata Halifah betul ya. Karena tandanya ini lebih kecil aja. Ya. Berarti dua-duanya dibolongin. Nah, terus kita cari ini tandanya positif atau negatif kan belum tahu ya. Nah, makanya dari 8 ke kanan mau ambil angka berapa nih? 9 boleh nggak? Boleh? Boleh. Kalian tahu cara cepatnya untuk ini? Kan ini harus tahu tandanya. Ini tandanya positif atau negatif kan kita belum tahu, ya nggak? Caranya gini nih. Ya. Misalkan ibu ambil daerah ini ya, daerah yang kanan dari 8, yaitu kita ambil angka 9 ya. Si angka 9 masukin ke sini. Berarti 9 kurang 8 berapa? 1. 9 kurang 8, 1. Terus 9 tambah 2, 11, ya nggak? Nah, 9 kurang 8 kan positif, betul tidak? 9 tambah 2, positif. Positif kali positif? Positif. Positif. Ini selang-seling sifatnya. Kalau ini positif, berarti ini negatif, ini positif. Kayak gitu. Gitu aja. Jadi, tadi apa? Cari dulu pembuat nolnya, atau si titik-titik X-nya. Baru masukin ke garis bilangan. Terus kalian ambil aja 8 ke kanan siapa angkanya, masukin ke sini. Ya. Nah, udah masukin, ntar dapet tandanya. Misalkan kalau positif-positif, dikaliin, oh berarti tanda yang sebelah kanan, atau yang bilangan-bilangan sebelah kanan itu, daerah yang positif gitu. Terus selang-seling, ininya negatif, nanti setelah ketemu min 2, positif lagi kayak gitu ya. Nah, ini bakal kepake terus nih, pertidaksamaan bentuk ini, pertidaksamaan kuadrat ini, cara prinsip mencari arsiran itu, prinsipnya seperti itu, selang-seling gitu ya. Nanti, di bab yang kedua, bab setelah nilai mutlak, kita akan belajar pertidaksamaan rasional, irasional, pertidaksamaan kuadrat, macam-macam lah. Nanti bakal ketemunya garis bilangan lagi gitu. Jadi nanti kalian akan terbiasa seperti itu ya. Nah, terus langkah selanjutnya, lihat nih. Ini tandanya lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 itu artinya si soal ingin kita mengarsir daerah yang lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 itu positif, negatif? Negatif. Berarti arsir daerah yang negatif. Berarti yang mana? Yang tengah, yang kiri, atau yang kanan? Hah? Daerah arsiran. Yang udah ibu tulis ini kan ada positif, ada negatif, ada positif yang gitu. Yang negatif. Nah, berarti kita arsir yang tengah kayak gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, begitu. Berarti
Dapatlah himpunan penyelesaiannya. Gimana? Sok dari garis bilangan ke pertidaksamaan. Berarti gimana nulisnya? X. Tadi di halaman sebelumnya kan udah belajar nih. Udah belajar yang gini. Kalau garis bilangannya bentuknya gini. Min 2 sampai 8. Berarti pertidaksamaannya gimana? Apa yang ibu tulis di sini? X lebih kecil dari 8. Betul. Terus? Lebih besar dari? Min 2. Nah gitu. Paham nggak sampai sini? Susah tidak? Ambu. Nah, jadi ngebacanya gimana sih? Jadi daerah arsiran itu adalah kumpulan nilai X. Jadi X itu berada di antara min 2 sampai 8 kalau lihat di gambar mah. Nah, ntar kalau nulis di himpunan penyelesaian, X-nya di tengah antara min 2 sampai 8. Jadi X-nya kan lebih besar dari 2 kan ini ya? Lebih besar dari min 2 maksudnya, tapi dia lebih kecil dari 8 kayak gitu. Itu cara nulisnya. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Oke, lihat sekarang. Tadi kita lagi ngerjain nomor 1 pakai cara sifat. Dapat hasilnya min 2 sampai 8 yang ini. Tapi ternyata si sifat yang pertidaksamaan nilai mutlak yang baru ini tuh semakin mempersingkat kita mengerjakan yang ini. Hasilnya sama nggak kira-kira? Sama kan? Ya nggak? Ini sama kan? Kalian mau pilih cara yang mana? Cara 1, 2, atau cara yang 3 ini? 1. Ini katakan cara 3 ya. Cara 3 itu adalah cara nilai mutlak X. Cara yang inilah. Nah, kalian mau pakai cara definisi, cara sifat, atau cara yang baru? Cara yang baru. Cara yang baru aja gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Susah nggak kira-kira? Yang baru. Kira-kira susahnya di mana? Paham Bu? Tidak Bu? Iya. Ini Bu ingin tahu yang lainnya nih. Kayak Halimatu Syifa. Mana suaranya? Gimana? Bisa? Bisa, Bu, dimengerti. Alhamdulillah. Pranata mana Pranata? Aku Bisa? salah. Insyaallah. Ya, ntar harus bisa ya. Berarti minggu depan tugas pengganti ulangan itu harus bisa ya. Denaya mana Denaya? Denaya kemana? Oh, itu ada. Denaya sudah bisa? Sudah paham? Ya, Bu, sudah. Sudah. Benar ya? Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai ibu tanya sudah paham padahal mah enggak gitu. Jangan ya, kasih tahu aja. Misalkan saya kesulitannya di bagian mana kasih tahu aja. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, Rasya mana Rasya? Sudah paham? Oke. Derian? Derian mana Derian? Udah. Frendika mana Frendika? Ya, Bu. Oh. Oke. Muhammad Hafiz? Ya Bu, Sudah paham? insya Allah Bu, kurang paham. Oke. Yaudah ya. Nah, itu ibu kayaknya nggak akan satu-satu, nggak akan semuanya. Ya, itu adalah cara cepat kita untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada 3 cara ya. Cara definisi boleh, pakai cara definisi. Kemudian pakai cara sifat juga silahkan, seperti itu. Ya. Cuman nanti bakal lebih panjang, seperti yang sudah kita coba di bawah ini ya. Kemudian cara yang ketiga itu cara sifat. Nah, seperti itu ya. Cara sifat kayaknya lebih mudah. Ternyata
menggunakan cara sifat itu kita ngerjain cuma 2 baris doang selesai kayak gitu ya. Tanpa harus menghitung menggunakan garis bilangan lagi seperti itu, bolehlah. Nah, terus kalau kita lihat di sini, kita lihat sesuaikan dengan tipe-tipe soal yang ada di sini ya. Soalnya Ibu kalau tugas kayaknya tuh lihat nih. Berarti kalau kalian sudah bisa cara sifat cara yang ketiga barusan atau yang cara cepat, cara singkat ya. Ini kalian udah bisa ngerjain nih. Dengan sekali kedip selesai. Siapa ini yang mau nyobain? Ayo. Siapa yang mau? Hello. Aku dong, Bu. Ya, sok. Aduh, nggak ada suaranya gimana tuh? Ya udah kita ikuti saja. Sok, Sandi, gimana? Nilai mutlak X-1 lebih kecil dari 3. Berarti diapain dulu? Tadi siapa? Sandi ya. Mana Sandi? Suara ininya. Diapain Sandi? Ketik aja. Didefinisiin dulu. Jadi apa? Pakai cara cepet aja Sandi, pakai cara cepet. Oh iya, sok. Kalau pakai cara cepet, yang cepet banget, jadi gimana? Akar pangkat dari X-1. Itu kayaknya cara ini ya. Cara yang 2 ini pakainya. Mau pakai cara yang ini, yang kedua. Coba pakai cara yang ini aja, cara yang ketiga aja. Yang ini maksudnya. Jadi gimana? Oh iya lagi. Jadi gimana? Ini bisa langsung ketik sih sebenarnya. Ini 2 lebih kecil X lebih kecil 4 itu kan, Bu? Betul, jawabannya ini, betul. Pranata ya? Ya udah, nggak apa-apa. Pranata gimana caranya Pranata? Gimanain dulu pertamanya? Pertamanya 3-nya dipindah ruas jadi Min min 3. 3, terus? Lebih kecil X min 1 Terus? plus 3. Lebih Lebih kecil 3. ada 3 ruas ya? Tuh, terus udah gitu diapain lagi? Min 3-nya dikurangin. Ayo deh. Karena susah, Bu, kalau diterangin, Bu. Kenapa bisa ngejawab ini? Lihat yang tadi, yang sebelum. Iya, kalau yang tadi diapain? Ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Soalnya kan ini X-nya min 3. Ya nggak? Ya. Kenapa harus ditambah 3? Supaya ruas tengah itu dia cuman X doang sisanya gitu. Kalau ini apa tengahnya? X min 1 gitu. Supaya yang di tengah menjadi X doang. Nah gitu, betul ya. Tambah 1 sama Pranata. Berarti jadi apa? Tambah 1 ini tuh semua ruas ya? Min 3 tambah 1 berapa? 2. Hah? Min 3 tambah 1. Min 2. Ya, min 2. Tadi Ibu kira 2. Ini X ya kan? Karena sudah habis. Terus? Jadi 3 tambah 1 jadi 4. Nah, udah beres. Berarti jawabannya C gitu ya. Hanya 2 baris. Jadi sebenarnya gini ya, waktu kalian SMP, ketika kita punya 2X, gini nih. Ketika kita punya 2X dikurangi 1 sama dengan 3. Kalian kan pasti berpikirnya kalau mau mencari X, min 1-nya pindah ruas ya, jadi plus 1 nanti kan? Betul nggak kayak gitu? Betul tidak prinsipnya gitu? Min 1 pindah ruas, gitu pindah ruas, betul tidak?
Iya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya mah dia itu bukan pindah ruas. Sebenarnya itu mereka itu adalah ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu adalah +1, ini +1. Supaya apa? Supaya mereka saling menghabisi di sebelah kiri, kayak gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, makanya nanti kita punyanya apa? Ini karena sudah habis, jadi kita punya 2x aja. Ini 3 tambah 1, 4. Tapi kalau kalian mau, udahlah kalau yang kayak gini mah ribet malah panjang, nggak apa-apa, ya udah -1 kesanain jadi +1 alias pindah ruas, boleh lah kalau kayak gitu mah. Ini juga sama nih. Ini tuh bukan pindah ke bawah, tapi mereka itu sama kita dibagi dengan 2 gitu. Jadi kiri bagi 2, kanan juga bagi 2, kayak gitu. Berarti 2x bagi 2 siapa? X. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kayak gitu loh maksudnya, ya. Paham sampai sini? Nah, makanya ketika kita punya 3 ruas, kalau kita prinsipnya itu adalah pindah ruas ya, -1 ini pindah ruas, pindahnya harus kemana? Ke kanan atau ke kiri, kan bingung, ya nggak? Kayak gitu loh, makanya di sini prinsipnya tambah 1 serempak gitu. Mau yang kiri, tengah, kanan, itu tambahin 1 sama kita, kayak gitu loh, ya. Jadi sekarang tahu ya, kenapa konsepnya itu pindah ruas. Karena ditambahin sama bilangan yang sama dari setiap ruas, kayak gitu ya. Nah, terus ini ada lagi siapa? Oh iya, Bu, jadi -2, Bu, -2. Maaf telat ya. Oke, ini juga sama nih, nomor 56 kalian bisa coba ya. 56 bisa coba, nomor 57 juga sama, ini masih kirinya mutlak, kanannya bilangan. Kirinya mutlak, kanannya bilangan, berarti kalian bisa pakai cara yang cepat ya. Nomor 58 juga bisa dicoba ini. Nah, sekarang kalau yang ini nih. Kalau yang nomor 60, kirinya mutlak, kanannya mutlak. Nih, kita coba bareng-bareng. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, sudah berlainan dengan sifat yang baru yang baru kita pelajari ya. Berarti kita nggak bisa pakai sifat yang nomor ini. Kita nggak bisa pakai cara yang ini ya. Untuk nomor 60 ya. Untuk nomor 60 karena bentuknya apa? Karena bentuknya udah berubah. Kirinya mutlak, kanannya mutlak gitu. Berarti kalau kita udah nggak bisa pakai cara yang ketiga, kita bisa pakai cara antara yang satu atau yang kedua. Coba Ibu ingin tanya, mau pakai cara yang satu atau yang kedua? Mending yang mana? Ada yang ingin mengusulkan tidak? Ada yang ingin mengusulkan cara 1 atau cara 2? Untuk nomor 60. Siapa yang mau? Enggak, ini mah Ibu gak minta ngerjain. Cuman ingin tahu aja. Kira-kira pakai cara 1 atau cara 2 ya? Biar 2, Bu. Apa? 2. Cara 2. Tadi siapa yang bicara? Alga. Oke. Pakai cara 2 boleh. Boleh sekali ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Pakai warna biru. Artinya kalau pakai cara 2, itu masing-masing nilai mutlaknya sama kita diubah ke bentuk akar, terus dikuadratin ya. Nah, berarti jadi apa nih? Kita punya apa ruas kiri? Akar dari X tambah 3 dikuadratin, gitu ya. Lebih kecil dari akar 2X min 1 dikuadratin. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, terus tetap ya, inti dari penyelesaian pertidaksamaan kita nyari X yang seperti apa. Nih, makanya kalau di pilihan ganda X-nya lebih kecil atau lebih besar dari berapa, sekian, seperti itu. Ya. Nah, makanya ini bentuk awal ini masih belum sederhana. Nah, gimana karena ini ada bentuk akar, gimana cara kita menghilangkan akarnya? Cara ngilangin akar diapain? Dikuadratkan. Betul, tuh kata Sandi dikuadratkan.
yang dikuadratkan itu siapa? Adil. Yang kiri kuadratin, yang kanan juga harus kuadratin gitu ya. Jangan cuma yang kiri doang. Nah, setelah dikuadratkan, akar yang ada di sebelah kiri hilang, akar yang di sebelah kanan juga hilang. Berarti sisanya adalah X tambah 3 pangkat 2 lebih kecil dari 2X min 1 pangkat 2. Seperti itu. Nah, barulah setelah itu kita uraikan X tambah 3 dikuadratin jadi apa? Ada yang bisa nggak ngitung cepatnya? Siapa yang mau? Terus? X kuadrat terus ditambah 6 Iya, betul sekali, Adi ya. ditambah 9 Betul. Terus? lebih kecil Ya. X kuadrat Wish, 2X dikuadratin apa? 4X kuadrat Betul. dikurang Mm-mm. 1X Berapa? 1X Kenapa 1X? atau 3X. No. Gini caranya. 2X dikali min 1 sama Adi jadi berapa? 2 2. Ya, terus dikali lagi 2 gitu. Pokoknya mah untuk suku kedua ini, untuk ngisi suku yang kedua, itu adalah suku ke-1 dikali suku kedua, dikaliin dulu sama kita, baru dikaliin 2 sama kita gitu. Harus dikali 2. Berarti jadi apa? 4X Berarti min 4X. Terus, kalau ini terus dikurang 1 dan ditambah dengan min 1 kuadrat gitu. Ya. Min 1 kuadrat berapa? 1. Gitu ya. Nah, udah gitu apa lagi nih? itu semuanya Bu. Bebas. Ada yang mau melanjutkan? Ada yang mau melanjutkan? Aku cobain. Ya, Halifa. Gimana Halifa? Dikali X dalam kurung X. Oh, ini X. dipindahin dulu yang ini ke sana, ke kiri. Oh, dipindahin dulu. Iya, harus pindahin. Jadi min 4 X kuadrat kurang 4X kuadrat Berapa hasilnya? 3X kuadrat. 1 dikurangin. Min 3X. Nah, betul. Min 3X kuadrat. Gitu aja langsung ya, Halifa ya. Ya, Terus? 3X kuadrat tambah 10X Betul sekali. 10X tambah 8 tambah 8. Terus tandanya? lebih kecil dari 0. Oke, tadi siapa? Halifa ya. Nah, udah gitu gimana lagi? Kayaknya kalau depannya negatif tuh gak enak ya. Boleh nggak dikali negatif semuanya? Ya, Bu. Kalau kali negatif semua berarti ini jadi 3X kuadrat. Ini jadi apa? Min 10X. Ini min 8. 8 Tandanya tetap atau berubah? Berubah. Kalau dikali sama sesuatu yang negatif, tandanya berubah. Berubah arah ya. Yang asalnya lebih kecil jadi lebih besar. Kalau ini tandanya lebih besar, dikali negatif jadi lebih kecil. Kayak gitu ya. Nah, siapa yang mau ngefaktorin? Siapa yang mau ngefaktorin? Ada yang mau? Gimana cara ngefaktorin kalau bentuk depannya itu 3X kuadrat? Masih inget gak? 3 Ya, sepertiga. Ininya apa? 3X Betul. Ininya? 3X Betul. Nah, terus apa lagi? berapa terus 4 Ini lihat dulu koefisiennya 3, terus apa lagi? Min 10 sama min 8. Coba ujung kali ujung. 3 kali min 8 berapa? min 18.
3 kali min 8. Min 24. Ya, min 24. Kalau dikaliin min 24, kalau dijumlahin min 10, apa sama apa? 12 sama 2. 12 sama 2 ya. 12 sama 2. 12 kali 2 kan 24, betul. Tapi ini maunya negatif. Berarti salah satu harus ada yang negatif di antara ini. Min 12. Betul. Kenapa min 12? Karena kalau dijumlahin harus min 10. Tuh ya. Nah, berarti ini min 12, ini plus 2. Kayak gitu. Itulah cara mengisinya. Terus, apalagi? Belum beres ya. Mana yang bisa dibagi 3? Yang kiri atau yang kanan? Ya. Jadi apa? Jadi X 4. X min 4. 3X tambah 2. Besar dari 0. Berarti ini X-nya berapa? 4. Kalau ini? Min 2. X sama dengan 2/3. Min 2/3. Betul ya? Min 2/3. Udah selesai belum? Belum. Belum ya? Nah, baru buat apa dulu sama kita? Garis bilangan. Ada 2 titik, pakai diisi atau enggak? Atau kopong? Diisi Bu, diisi. Kopong. Kopong. Karena sama dengan Nah, gitu betul. Titiknya siapa aja? Yang ada di sini. Min 2/3 sama 4 kayak gitu. Tadi gimana cara cepetnya? Ingat gak? Mau nyari tahu tandanya ini positif atau negatif? Belum tahu nih kita. Gimana caranya tadi teh? Apa sih namanya teh ya? Cuma ditambah 4 ya. Hah? Jangan ambil bilangan 4. Yang di sini aja bilangannya ambil berapa? Nah, boleh 5. Tetangganya aja. Tetangga 4 kan 5 di sini ya. Berarti masukin 5 kurang 4 berapa? 5 kurang 4. Positif, gitu kan? Ini masukin 3 kali 5, 15 tambah 2 berapa? 15. Positif kan? Ya enggak? Ini positif kali positif apa? Positif. Positif. Berarti ini tandanya apa? Negatif. Ini positif. Terus apa lagi habis itu? Arsir. Arsir daerah. Daerahnya yang mana? Yang diinginkan soal tandanya gini nih. Besar. Kalau lebih besar dari 0 positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti kita arsirnya daerah yang positif. Daerah positif tuh udah ada tanda plus-plusnya. Nah, yang ini. Berarti min 2/3 ke kiri gitu ya. Sama 4 ke kanan kayak gitu. Ini daerah arsirannya. Coba kalian lihat dari daerah arsiran yang kalian punya, coba terjemahkan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya apa yang pertama? Arsiran pertama. Apa ini? X lebih? Yang ini dulu nih. Lebih kecil atau lebih besar kalau arsir ke kiri? Lebih kecil. Kecil. Dari siapa? Lebih kecil dari min 3. Wish? Min 2. Min? 2/3. Betul. Terus sekarang yang kedua. Nah, sebelum kita nulis yang kedua, pakai kalimat atau ya. Atau X. Nah, ini arsirannya kemana? Lebih besar Betul. Dari? dari 4. Dari 4. Betul, 4. Ada nggak kira-kira di sini? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya. Cuman yang D itu ini positif, kita gantilah jadi negatif itu aja ya. Salah dia. Kadang gitu sih. Ya udahlah, ini D ya jawabannya ya. Itu paham nggak sampai sini? Oke, gitu aja ya. Nah, jadi kurang lebih nanti minggu depan itu yang akan diulangankan atau ditugaskan itu bentuknya macam gini lah, nomor 60, terus nomor 55. Tapi kan sebenarnya yang akan ditugaskan bukan cuma pertidaksamaan nilai mutlak, tapi persamaan nilai mutlak juga ada, gitu ya.
Ingat ya, esai kita tugasnya itu esai, paling berapa soal ya? 5 aja lah, kayak gitulah. Jadi untuk bab 1 mah kalian nggak ada ulangannya, jadi tugas aja seperti itu ya. Jadi nanti yang bakal kalau kalian perlu perhatikan nih, ini nanti di rumah dicobain ya. Masing-masing nih. Yang kayak nomor 66 itu cobain. Terus nomor 65 boleh. Nomor 68 boleh lah. Coba aja di situ ya. Kayak gitu. Terus persamaan nilai mutlak juga. Persamaan nilai mutlak tuh yang kayak mana ya? Persamaan nilai mutlak yang ini nih, yang nomor 21, 22 kayak gitu. Yang kayak nomor 23 itu juga kalian coba kerjakan gitu ya. Ini bisanya cuma pakai cara definisi doang kayak gitu, ya. Yaudah, hari ini kita tutup saja. Alhamdulillah bab ke-1 sudah selesai.